Tingginya langit tak dapat diukur, ke dalam bumi rahasia tertidur. Batuan bata menyusun struktur pada menara dan juga sumur. Kawanku, semua mungkin hanya sejarah, tapi kenangan kita selalu kekal. Di atas langit, di bawah tanah. Apakah kau mau pergi atau tinggal? Halo semuanya, Abi di sini. Pertama, sebelumnya aku mau buat animasi tapi ada kendala jadi ya aku nggak bisa buat. Jadi mohon maaf. Kemudian, apa ini? Video misteri Minecraft? Ini tahun berapa? 2017. Serius, gue tahu topik ini udah mati dan dilupakan, tapi di sini gue pengen ngebangkitin kembali topik ini untuk dilihat para Gen Z dan gimana rasain gimana kengerian waktu kita di tahun 2017 tuh. Astaga, those memories. Jadi hari ini gue mau bahas video dari channel bernama Andrew Gaming 67 dan kayaknya dia ini telah membuka era baru ke dalam misteri Minecraft. Tapi sebelum kalian komen ini tuh settingan, gue pengen kasih tahu kalau apa yang dibuat-buat itu nggak selamanya jelek. Video ini nggak meminta kalian percaya kalau videonya si Andrew ini benar kejadian, tapi di sini gue mau ngebahas seberapa menariknya kisah misteri Andrew sekaligus ngasih analisis tentang ceritanya. Terus, apa yang ngebuat video si Andrew ini beda dengan creepypasta Minecraft lain? Menurut gue itu karena dia ngambil unsur dari genre horor yang belakangan ini viral, yakni analog horror. Kayak Wotten Files, Mandela Catalog, atau yang paling terkenal tuh backroom found footage-nya Ken Pixel. Nah, si Andrew ini kayaknya pakai unsur sama dari video itu. Kualitas rendah, kesan nostalgia, dan tentunya gambar-gambar yang bikin agak nggak enak. Itu sebabnya gue bilang kalau si Andrew ini mungkin membuka era baru di misteri Minecraft. Soalnya dulu gue nggak pernah nemu kayak beginian. Ditambah Andrew ini ceritanya original, nggak kayak creepypasta Minecraft yang ya formulanya gitu-gitu terus. Dikit-dikit Herobrine, bentar-bentar Entity. Wow, ada cross. Jadi apa yang dialami Andrew ini bukan kejadian yang lumrah dan seolah hanya Andrew aja yang ngalamin. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas plot videonya. Dan di akhir gue bakal kasih analisis gue tentang video Andrew ini. Sebelum gue bahas plotnya, ada baiknya kalian cek dulu channel Andrew ini. Worth it banget, kalian nonton ngerasain sendiri gimana rasa horornya. Oh ya, misteri Andrew ini belum selesai. Dia masih terupload tapi ada gak berhalangan sama sekolah katanya. Oke, mari kita mulai. Andrew Gaming 67. Nggak ada informasi yang jelas siapa dia selain dijelaskan kalau dia itu adalah enjoyer dari game yang bagus. Mari kita mulai dari video pertama dia. Old Minecraft World Showcase Part 1. Video ini diupload pada Agustus 2022. Walaupun channel Andrew ini udah ada sejak 2016, tapi video ini pertama yang dia upload mungkin. Videonya simple. Andrew ngejelasin kalau world yang dia mainin ini adalah world pertama yang dibuat dengan teman online-nya Chris. Andrew juga ngejelasin di deskripsi kalau video ini dipersembahkan oleh Andrew kepada Chris. Apa yang terjadi pada Chris? I used to play on with one of my buddies. My buddy Chris. Well, he went offline one day and he just never came back on. I guess. Jadi Chris katanya hilang kabar sampai dia offline tanpa sebab. Sisa videonya Andrew cuma showcase rumah dan sekitarnya aja. Dan dia bakal lanjutin di video kedepannya. Jadi ini tuh cuma sebagai pembuka aja. Tapi di akhir video kalian bisa lihat ada sosok player serba hitam berdiri di kejauhan. Dan enggak, ini bukan Null. Kalian bakal tahu nanti. Di video kedua, Andrew memutuskan untuk mencari lebih banyak base yang dia dan Chris buat. Dia menemukan salah satu base-nya Chris. Andrew tahu karena Chris suka pakai blok mossy cobblestone di build-nya dia. Right here, this was Chris's first house on this world. And not his first house ever, but I mean, even if I wasn't 100% sure that this was Chris's house, this is literally, he uses this mossy cobble design in so many of his builds. I don't know, it's sort of like a design choice he adopted. Dan waktu dia ngecek chest, di sana semuanya kosong kecuali ada satu tulang di bagian furnace. Andrew bilang kalau ini mungkin cuma error waktu dia transfer word-nya. Andrew jalan gak jauh dari sana, kemudian no way. Okay, I got a story for this right here. This right here is actually something Chris used to build a lot in the worlds.
I think it started on one of our older ones or something. He would just build. I guess he started building unnecessary objects and structures, and he, just, sort of in random places. I don't know. He always thought it contextualized the world a bit better, Jadi kata Andrew, Chris selalu buat sumur gitu. Andrew mengakhiri video, tapi kalian dah tebak, sosok player sebah hitam tadi muncul di menit akhir video. Semakin dekat sekarang. Andrew membahas kalau LAN wordnya dia matiin. Dengan kata lain, dia main single player. Jadi dia nggak mungkin punya orang lain di sana, dan nggak mungkin orang bisa join. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Di video ketiga, Andrew cuma ngasih sedikit update tentang texture pack yang dia pakai, yakni adalah texture pack Minecraft versi lama, membawa kesan nostalgia gitu. Gak jauh dari rumahnya, dia nemuin zombie pigman, sesuatu yang seharusnya nggak spawn di overworld. Saat mendekati zombie pigman, Andrew tiba-tiba dipukul oleh sesuatu sampai dia jatuh dan mati di gua. Dia coba kembali ke tempat dia mati dan menemukan kalau zombie pigman-nya udah nggak ada. Dan di akhir video, dia baru sadar kalau dia nemuin mouse di cobblestone, dan dia ngaku nggak pernah bawa mouse di cobblestone itu. Video keempat, Andrew mengaku sudah mencoba mencabut dan pasang ulang tekstur pack-nya untuk ngetes apakah mouse di cobblestone kemarin itu adalah glitch pada teksturnya. Sekarang mouse di cobblestone itu udah nggak ada katanya. Andrew melanjutkan mencari base-nya Chris yang lain. Dia menemukan salah satu di tengah bayam salju. Semuanya tampak normal sampai Andrew menemukan satu blok mouse di cobblestone yang ada di bawah satu chest. Andrew menghancurkan blok itu dan menemukan jalan rahasia. Di sana Andrew menemukan satu chest yang berisi tulang dan ada sign. Andrew, kau menemukan ruang rahasiaku, lol. Mungkin ini terlalu jelas. Tertanda Chris. Jadi sepertinya Chris sengaja meninggalkan pesan di ruangan itu untuk Andrew dulu. Tapi Andrew baru menemukannya sekarang. Andrew mengaku kalau melihat sesuatu yang baru dari temannya yang sudah hilang kabar membuatnya sedikit senang. Andrew keluar dari ruangan itu dengan tangga yang ada di sana. Kemudian di luar terdapat lagi-lagi sumur. Andrew tidak mencurigainya dan dia mengakhiri saat Andrew pulang ke base-nya. Tapi tepat beberapa menit terakhir, sosok serba hitam itu muncul lagi. Kali ini dengan wajah senyum lebar dan hampir dikira para penonton sebagai bunga. Lihat, apa yang gua bilang? Ini bukan nol kan? Di awal video kelima, Andrew menunjukkan menu opsi word-nya secara langsung untuk membuktikan kalau dia sedang bermain single player dan tidak memakai mod. Andrew kemudian masuk ke dunianya. Di sana dia mau mendiskusikan tentang kejadian aneh yang disadari para penonton di kolom komentarnya. I wanted to talk about some stuff with you guys because you guys seem to have a lot of theories going on about some strange dark creature, and I actually haven't been on the world to check any of this out yet. Di sini juga Andrew menjelaskan lebih dalam tentang Chris. My relationship with Chris, sorry, let me handle this. My relationship with Chris was, we were just online friends. We actually met back in the Xbox 360 days. Yeah, we met back in the Xbox 360 days. We played back on Halo 3. That's where we first met, I believe. As far as I know, he's just offline. That's all. Although I have had those thoughts where I'm not sure exactly if he's just offline or if something bad happened to him. I just don't know. Segitu aja isi videonya. Di akhir video, Andrew mengaku dia mendapatkan file asing di komputernya bertuliskan hello.mp4. Di-upload secara unlist tapi dikasih link videonya di deskripsi. Jadi isinya itu adalah perspektif seseorang yang bukan Andrew sedang mengawasi Andrew sendiri. Dilihat dari perspektifnya, ini tuh diambil saat momen di part 2 atau part 4. Di video ke-6 dibagi menjadi 5 sesi. Pertama, intro, di mana Andrew menjelaskan kalau dia masih shock dengan kejadian kemarin dan dia mau menjelajahi dunianya. Sesi kedua, dia menemukan sumur lagi dan di sekitar itu ada jejak obor. Sesi ketiga, jejak obor itu mengarah ke lorong galian yang ia dan Chris pernah buat dulu. Oh, wait, no. This was us. This was, we made this tunnel. We wanted to, we kept going over this mountain. I can't remember why. Sesi keempat, Andrew menemukan jalan keluar dari lorong tadi dan dia langsung mengarahnya ke bangunan istana yang dibuat Chris. Di depan pintu masuk istana ada beberapa persediaan. Membuka furnace dan lagi-lagi ada tulang. Seperti biasa, Andrew mengambil tulang itu. Di sesi kelima, Andrew memasuki lorong tadi dan dia terkejut menemukan pintu yang sebelumnya tidak ada di sana. Memasuki pintu itu, dia menemukan ruangan kecil dengan sumur di tengah dan ada sign. Aku melihatnya datang. Mimpi buruk yang terus berulang. Makam gelap, lembab, dan tak pernah ditemukan.
Andrew ketakutan bukan main. Saat dia ingin meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba This is weird. I don't like this. Okay, I know I'm not tripping. I know that. Okay. seseorang menutup jalan keluar. Andrew menjelaskan di kolom komentarnya kalau recording dia tiba-tiba keras menjelaskan akhir yang mendadak. Video ketujuh, Andrew sudah muak dengan kejadian aneh sejak video pertamanya. Dia ingin mencari dasar dari ini semua. Yang awalnya menjadi video showcase biasa berubah menjadi investigasi supernatural. Andrew menemukan beberapa pohon kehilangan daunnya. Kok familiar ya? Mengikuti jejak pohon tanpa daun, Andrew menemukan bangunan yang terbuat dari bata. Perlahan dia masuk ke bangunan itu. Oke, bagian ini tuh cukup gelap banget. Gue terpaksa edit brightness videonya. Tapi kalian cek aja video Andrew yang asli kalau kalian pengen ngerasain sendiri gimana horornya. Anyway, Andrew mengaktifkan lever yang membuka iron door. Di balik iron door itu ada sumur. Berbeda dengan sumur sebelumnya, sumur ini tuh tinggi banget. Okay, nope. Ketakutan Andrew lari keluar bangunan itu. Sosok manusia serba hitam tadi menampakkan diri di depan Andrew saat dia mencoba keluar. I don't know if I can play on this world anymore. Chris, if this is you doing this, if you're watching and you're getting a kick out of this, and this is why you've been gone because you've been trying to play this elaborate trick on me, you know, it's really not cool, man. That was a huge well. That was a tall well. And I mean, of course that's not the main focus. There was some sort of figure in the corner. Sesampainya di base, Andrew mengaku butuh istirahat dari world ini. Tiba-tiba recordnya crash lagi. Di beberapa detik sebelum crash, kalian bisa lihat ada sosok serba hitam itu berada di belakang player Andrew. Video ke-8, berbeda dengan video sebelumnya yang memakai format judul yang sama, video ini tuh bertuliskan I'm still here, aku masih di sini. Andrew juga sepertinya tidak menjawab komentar seperti video sebelumnya. Video ini cuma berisi Andrew yang memberitahu kalau dia sebentar lagi bersekolah, tapi dia masih mau tetap update. Andrew juga memberi nama pada bangunan dari video sebelumnya, well house atau rumah sumur. Andrew mengatakan di video selanjutnya dia akan menelusuri sumur itu lebih dalam. Video ke-9 hanya berjudul Tower atau Menara. Di deskripsi video ada sesuatu yang janggal. Suaraku bergema pada bata yang melapisi makam berairku. Selamanya aku beristirahat di ruangan lembab ini. Sepertinya bukan Andrew yang menulis itu. Di video kita diperlihatkan Andrew yang bersiap untuk menelusuri well house. Dia membuat poison water breathing. Ini memudahkan dia menelusuri sumur di sana. Setelah semuanya siap, barulah dia masuk ke dalam sumur. And away we go, I guess. Well, without wasting any more time, I guess this is it. Andrew memberitahu kalau suara audionya hilang waktu dia masuk di sumur. Kita kemudian diperlihatkan Andrew yang berenang keluar dari sumur. Tiba-tiba dia mendapatkan dirinya berada di bangunan bata yang amat tinggi. Amat tingginya sampai kalian nggak bisa melihat dasarnya. Di sebelah bangunan ada bangunan bata lain yang dihubungi oleh jembatan kayu tipis. Andrew menelusuri puncak bangunan itu dan di sana ada chest yang berisi tulang. Video berakhir di sana. Video ke-10, Image of Tower.mp4 atau diartikan gambar dari menara. Ini adalah video paling aneh. Kita hanya ditunjukkan gambar-gambar bangunan menara bata dengan soundtrack Minecraft Sweden yang diperlambat pada background, memberikan kesan rindu yang amat mendalam. Tapi tiba-tiba itu semua berubah saat ditunjukkannya gambar sumur di hutan gelap didampingi ambient yang mengerikan. Video berakhir di sana. Video ke-11, Pergi atau Tinggal Selamanya.
Andrew tidak memberikan komentar apa-apa di sepanjang video. Andrew menelusuri bagian dalam bangunan. Tidak ada sesuatu yang menarik sampai dia menemukan sign bertuliskan pergi. Ya, Andrew menuju ke atas bangunan dan dia melihat sosok serba hitam menyeberangi jembatan ke bangunan lain dan tiba-tiba menghilang saat sampai di sana. Video ke-12, Garden in the Sky atau Taman di Langit. Deskripsi videonya berbunyi, taman di langit, tenang seperti kematian. Andrew memutuskan untuk menyeberangi jembatan itu dan menuju bangunan berikutnya. Di dalam bangunan itu terdapat satu ender chest, kasur yang dihalangi oleh pagar, dan satu lubang yang di dasarnya lava. Ada dua sign, Purify Your Soul atau sucikan jiwamu, dan Pit of Purification atau lubang penyucian. Maksudnya pemurnian. Astaga, ini tuh sulit sekali ya kalau diartiin ke bahasa Indonesia ya. Lalu Andrew meletakkan semua itemnya di ender chest. Kemudian dia set spawn point di kasur dan kemudian lompat ke lubang penyucian. Ini memungkinkannya untuk bisa melanjutkan perjalanan. Di ujung lorong dia menemukan sign lagi yang bertuliskan tiada jalan kembali. Bagaimanapun, Andrew tetap meneruskan perjalanan. Andrew membuka pintu dan menemukan bahwa dirinya ada di luar, tepatnya di sebuah taman berdinding daun tinggi. Di sana dia melihat beberapa jenis bunga dan parrot yang terikat oleh tiang. Tak lama berjalan, dia menemukan sebuah struktur dari mossy cobblestone dan redstone torch. Apapun struktur ini pasti adalah sesuatu yang sakral. Meninggalkan struktur itu, Andrew menemukan sumur untuk kesekian kalinya. Sepertinya sudah ada yang mencoba masuk ke sumur yang dilihat Andrew ini. Dilihat dari pagar yang salah tempat, Andrew pasti sudah ada yang masuk ke sumur ini. Andrew masuk ke sumur dan di sana ada jalan rahasia. Di ujung jalan ada pintu. Tanpa pikir panjang, Andrew berlari menuju pintu. Pintu terbuka, dan di baliknya hanya ada pemandangan langit luar yang mendung. Video berakhir di sana. Video ke-13, LT Protocol .mp4. Video ini adalah salah satu yang paling lain. Kita diperlihatkan sudut pandang orang yang sepertinya sosok serba hitam di video sebelumnya. Dia sepertinya dalam sebuah map kantor. Dia memasuki ruangan nomor 11. Dan di sana ada sign, aktifkan LT Protocol. Dia menekan tombol ya. Kemudian list komen terlihat di ujung kiri atas. Meluncurkan LT Protocol, menghapus data dari subjek 136. LT Protocol selesai, mengembalikan operator ke hub. Video berakhir di sana. Video terakhir dan terbaru oleh Andrew untuk sekarang. Minecraft Survival Let's Play episode 1. Video dibuka oleh Andrew yang memperkenalkan dirinya. Dia mengaku kalau channel dia tiba-tiba mendapatkan subscriber banyak entah dari mana. Dia mengatakan kalau dia akan bermain seri survival biasa dan ini akan menjadi video pertamanya. Hey guys, my name is Andrew, and I saw that I had a random influx of subscribers, and you know, it just kind of shocked me. I don't know if someone botted my account. Regardless, I'm here now, and I think I'm gonna start making some videos. Just, you know, see what you guys like. Ini cukup aneh, seakan Andrew kehilangan ingatan atas kejadian di video sebelumnya. Video berjalan normal sampai kalian sadar di beberapa kesempatan ada figur yang familiar. Di akhir video, Andrew tiba-tiba mendapatkan sign yang bertuliskan pergi. Kebingungan, Andrew mengakhiri video. Ada satu lagi video ya, tapi ini butuh sedikit puzzle solving kalau kalian pengen nonton. Di video Andrew yang terakhir, yang tadi, tersedia subtitle, tapi satu-satunya teks yang ada itu cuma pada durasi 7.234. Mungkin terlihat seperti tulisan acak, tapi ini sebenarnya adalah link video. Yang perlu kalian lakuin cuma nambah tulisan tadi pada link YouTube. Ini dia link aslinya. Video ini berjudul Dia Masih di Sini. Padahal seharusnya tidak. Kita diperlihatkan sudut pandang orang yang mengawasi Andrew dari kejauhan, seperti video hello.mp4. Bisa jadi ini adalah sosok serba hitam yang sama. Misteri Andrew Gaming 67 bersambung di sini. Oke, mari kita mulai sesi analisisnya. Kita mulai dari ringkasan plotnya dulu. Andrew dan Chris adalah sahabat jauh. Mereka cuma bisa main secara online aja. Tapi suatu hari Chris hilang tanpa kabar. Andrew bahkan nggak tahu apa yang terjadi pada Chris. Sebagai ungkapan hormat kepada temannya, Andrew membuat video showcase World Minecraft yang dia dan Chris pernah buat. Semuanya normal aja, tapi Andrew tidak menyadari kalau dia sedang diawasi. Kejadian di luar nalar pun terus terjadi pada Andrew.
Semakin lama kejadiannya semakin nyata. Yang awalnya cuma terjadi dalam game, kejadian aneh mulai masuk ke level selanjutnya. File asing tiba-tiba muncul, judul dan deskripsi video yang diupload Andrew tiba-tiba berubah, dan ada video yang dia tidak tahu tiba-tiba diupload dengan sendirinya. Tidak tahan, Andrew mulai memberanikan diri untuk mencari tahu akar dari semua ini. Tapi apa yang dia temukan semakin memunculkan banyak pertanyaan. Siapapun dalang dari semua ini, yang pasti dia punya kendali kuat bukan hanya pada game dan channel Andrew, tapi juga pada Andrew sendiri. Ini bisa dilihat dari video Lethe Protocol, di mana Lethe adalah sungai dalam mitologi Yunani yang dapat menghilangkan ingatan seseorang. Jadi, lo kalau mau lupain kenangan tentang si dia, ya minum aja air di sungai ini. Anyway, ini menjelaskan kenapa Andrew akan tidak ingat apa-apa di video terbarunya. Dan untuk Chris, kita masih kurang yakin tentang dia. Ya mungkin dia adalah sosok hitam itu, tapi belum cukup bukti aja. Oke, begitulah plot dari Andrew Gaming 67 menurutku. Jujur masih banyak hal yang masih belum bisa dijelasin di sini, karena serial ini tuh kayak pakai banyak simbolisme gitu. Ayo kita diskusiin itu. Pertama kita bakal mulai dari simbolisme yang paling sering muncul, yaitu adalah sumur dan menara. Diskusi di kolom komentarnya Andrew selalu ngatain kalau kedua hal ini itu merupakan hal yang berlawanan. Menara itu menjunjung tinggi ke langit, semakin jauh dari bumi. Sementara sumur itu masuk ke dalam, semakin dekat dengan bumi. Masih kurang jelas simbolisme sebenarnya, tapi itu dah poin yang bagus. Kemudian kita punya dua blok yang menjadi bahan dasar kebanyakan struktur di sini, yaitu adalah blok bata dan mossy cobblestone. Ini adalah blok yang spesifik banget untuk dipakai. Herobrine aja pakai blok emas. Tapi kalau dilihat lagi ini masuk akal banget. Sepanjang video kita bisa melihat Andrew tuh selalu pakai texture pack Minecraft versi lama untuk menambah kesan nostalgia. Dan dua blok ini kesannya nostalgianya dapat banget, terutama buat kalian yang player veteran MC. Terlebih lagi, ini tuh dua blok pertama yang dijadikan bahan build jauh sejak Minecraft masih dalam versi klasik. Jadi blok bata dan blok mossy cobblestone ini bisa dikaitkan dengan masa lalu. Kemudian simbolisme ketiga kita punya tulang yang selalu ditemuin Andrew. Kalau ngomong soal tulang, ya pasti kalian mikirnya itu ngarah ke mayat. Oh, ayolah, mentang-mentang bulan April kalian baperan. Lagi ini nggak ada hubungannya sama itu. Melainkan gue berasumsi kalau tulang ini tuh merupakan simbol dari sisa sesuatu yang pernah hidup tapi nggak ada lagi. Yang awalnya itu terasa spesial tapi lama-lama terasa berbeda. Jadi Andrew tuh mengumpulkan semua tulang itu kayak mengumpulkan sisa dari sesuatu yang dia pernah kehilangan. Misteri Andrew masih berlanjut, tapi untuk sekarang disinilah itu berakhir. Jadi terserah kalian mau pergi atau tinggal selamanya. Sekian, Abiu.